Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus kasih. Kita sekarang sudah tiba di Ende ya. Dari Jakarta, Labuan Bajo Ende. Tujuannya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan, Injil keselamatan, supaya semua jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus ya. Selama di sini banyak mujizat, banyak orang yang dilepaskan dari roh, dari setan, dari iblis, dilepaskan juga dari kuasa-kuasa gelap, disembuhkan dari sakit penyakit. Biar hal yang ajaib terjadi dalam pelayanan kami selama kami ada di sini ya. Lupa untuk memberitakan kabar terbaru, ini luar biasa ini dari CNN ya. Israel cegat pesawat Iran di senjata ke Hizbullah via Suriah. Wah, luar biasa. Pesawat aja bisa dicegat, saudara, ya, oleh Israel. Pesawat bisa dicegat. Saya juga sudah tidak berpikir lagi ya, kenapa dicegat ya, atau habis pikir ya, habis pikir kok bisa pesawat dicegat. Saya bacakan terus ya. Israel memblokir pesawat Iran yang diduga mengangkut senjata untuk milisi di Lebanon Hizbullah melalui Suriah pada akhir pekan lalu. Iya, jadi saya kasih ini pesawat yang mau kirim senjata ke Hizbullah bisa dicegat. Jet tempur Angkatan Udara Israel mencegat pesawat Iran di wilayah udara Suriah hari Sabtu ya, bulan 11. Saudara, terus ya, pertahanan Israel juga meminta pesawat Iran berbalik. Mereka pun patuh. Wah, luar biasa. Jadi berbalik, pesawat Iran patuh ya. Yang dikutip tim of Israel pada hari itu ya, tempur Israel mencegah truk dan ratusan pesawat yang membawa serta komponen lain ke kendaraan ini berangkat dari Iran ke Suriah. Israel mengklaim tindakan itu sebagai upaya pencegahan senjata Iran sampai ke tangan Hizbullah usai sepakat gencatan senjata pada pekan lalu. Times of Israel melaporkan selama beberapa bulan terakhir pasukan Zionis memaksa beberapa pesawat Iran untuk berbalik karena diduga membawa senjata untuk Hizbullah. Wah, pasukan pertahanan Israel IDF sempat menyatakan selama gencatan senjata mereka akan terus berusaha mencegah semua pengiriman senjata ke Lebanon. Ini mungkin ada permainan Iran ya, gencatan senjata ini ya. Kenapa? Setelah gencatan senjata Iran gencatan senjata dan gencatan senjata yang disetujui Israel operasi militer ofensif apapun terhadap target Lebanon, termasuk target militer atau negara bagian lain di Lebanon melalui darat, udara, laut, dan sebetulnya sesuai kesepakatan pihak yang bertanggung jawab mengatasi keluar masuk senjata ke pemerintahan sementara negara itu. Ya, panjang juga saudara. Oke ya, saya selesaikan sedikit lagi nih ya. Sebentar. Ya, pasukan pertahanan Israel IDF sempat menyatakan selama gencatan senjata mereka akan terus mencegah semua pengiriman dalam gencatan senjata yang disetujui Israel akan melakukan operasi militer. Apapun termasuk target-target Lebanon, termasuk target sipil negara bagian lain di wilayah Lebanon melalui darat, udara dan laut. Seterusnya ya. Dalam kesempatan itu pula tertera poin Israel dan Hizbullah bisa saling menyerang jika keamanan dan kedaulatan negara terganggu. Ulang kali dalam beberapa hari Hizbullah balasnya. Menurut catatan pasukan Israel setelah melakukan 54 kali pelanggaran katanya ya, pelanggaran gencatan senjata. Jadi saudara kasih, jadi dalam
poin-poin itu kalau nggak keliru poin ke-7, Israel boleh juga ya melakukan saudara kalau memang ada diduga hal-hal yang mencurigakan ya. Saudara, tapi walaupun kami tetap ada di ND, pelayanan Gereja Tanpa Tembok tetap jalan ya. Dari yang dikasih Yesus kita sudah tiba di Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu ya. Ya, mereka dulu ini Bani Kedar Nebayot, puji Tuhan, sekarang bisa percaya Yesus karena ketekunan kita melayani mereka ya. Doakan terus supaya apapun yang kami perlukan dalam pelayanan Yesus siapkan karena tujuannya mulia untuk Tuhan tolong kita ya. Tadi siapa itu ya yang kemarin ganggu kita ibadah itu ya, dia teriak-teriak karena di depan tuh banyak Satpol PP itu ya, orang-orang dagang itu lihat tadi ya. Tapi dia teriak-teriak, malah saya yakin dia sendiri yang lari ya, karena dia nggak jelas ya. Ya, dia mau teriak-teriak, mau kasih tahu ke sana, dia sendiri yang lari. Ya, saudaraku yang saya kasih, ya, kita di sini saudaraku yang saya kasih, ya, hidup ini, ya, hidup ini karena percaya. Amin, amin. Ya, oleh sebab itu, kalau kita sudah percaya, jangan lagi kita ragu, jangan kita khawatir, jangan kita bimbang, ya, karena kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, segala kuasa di sorga, di bumi itu ada pada Tuhan. Ya, makanya saudara, bersama Tuhan kita pasti menang. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Karena orang percaya diberi kuasa. Ya, barang siapa yang percaya kepada namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, anak Allah ini saudara bukan sekedar sebutan. Anak Allah ini bukan sekedar label. Anak Allah ini adalah identitas yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, kalau ini hanya label, kalau ini hanya sekedar huruf label, saudaraku yang saya kasih, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi ini identitas kita. Ya. Jadi saudara, setiap kita pergi ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan, itu selalu ditanya identitas. Kenapa ditanya identitas? Karena itulah yang membuktikan kita boleh masuk atau tidak ke kantor tersebut atau ke perusahaan tersebut. Ya, kalau identitas kita sudah jelas, kita boleh masuk. Tapi kalau kita identitasnya nggak jelas, kita nggak boleh masuk. Jadi saudara, anak Allah yang diberikan kepada kita ini bukan sekedar status, ini bukan sekedar label, ini adalah identitas kita. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, ketika nanti kita sampai dalam kerajaan sorga, ya, kita bisa masuk dalam kerajaan sorga karena ada identitas kita sebagai anak Allah. Yang percaya katakan amin. Iya, jadi semua yang anak Allah itu boleh masuk kerajaan sorga. Tapi yang bukan anak Allah, dia tidak boleh masuk kerajaan sorga. Jadi ketika Anda ya berhadapan dengan malaikat yang ada di pintu kerajaan sorga, yang dilihat bukanlah agamamu, yang dilihat identitasmu. Apakah kau anak Allah atau bukan? Haleluya. 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 Karena sorga hanya dibuat untuk Tuhan, malaikatnya, dan untuk anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, saya yakin setiap manusia kalau ditanya pasti dia pingin masuk surga. Tidak ada manusia kalau ditanya katanya pingin masuk neraka. Itu tidak ada. Ya. Semua manusia kalau ditanya pasti pingin masuk surga. Haleluya. Haleluya. Anda semua pingin masuk surga? Amin. Hanya satu cara yang harus Anda lakukan, yaitu buka hati. Terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah langkah awal
Haleluya. Setelah Anda melakukan langkah awal, selanjutnya Anda harus setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anak kumpul ya. Ya, nanti anak-anak gampang ya kita. Katanya anak-anak situ semua. Ya, anak-anak situ dulu ya. Begitu. Ya duluan sih, Ya. Jangan rame ya. Maksudnya yang nggak punya anak langsung jalan, jangan berkumpul. Jangan berkumpul ya. Tadi saya jangan berkumpul ya. Bisa dikasih, yang dijual nggak usah dikasih. Sebenarnya nggak dapat. Jadi harga sendiri datang lagi. Udah anak-anak kasih. Minggu depan. Tim sudah siap di Sumba ini. Terima kasih yang sudah menunggu Pelayan Gereja Tambah Tembok. Tuhan berkati, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara berlipat kali ganda. Amin.